YouTube, welcome back dengan Ilmu Gunung. Jadi pagi ini sangat cerah dan kita akan mungkin melanjutkan pembahasan kita di topik baru ya. Mungkin ini teman-teman udah pernah pelajari, udah pernah dengar, tapi mungkin ya lupa gitu ya. Jadi mungkin paling tidak ini sebagai refreshment. Dan ini penting untuk saya apa ya? Saya terangkan gitu ya. Saya terangkan atau saya bahas di channel ini karena banyak ya orang mungkin di market ya trader-trader di market investor di market itu nggak bisa survive karena nggak memahami rule-rule penting ya. Thank you bang. Nah jadi ada 20 ya 20 essential rules untuk teman-teman apabila ingin menjadi seorang profesional kayak gitu. Nah jadi ini kita ngomongin sesuatu yang eh, lebih penting daripada ngomongin entry atau metode segala macamnya kayak gitu ya, karena kalau dipikir-pikir masalah trader itu jarang sekali karena dia nggak tahu cara buy atau cara sell ya. Semua orang tahu itu, semua orang tahu. Ya bikin akun tahu, deposit tahu gitu ya. Nah, cuman kan mereka seringkali kebingungan ketika misalnya sudah masuk posisi. Ya, setelah buy harus ngapain, setelah sell harus ngapain. Kalau salah gimana? Kalau rugi, kalau loss gimana? Kalau sudah profit gimana? Kalau hari ini loss 3 kali gimana? Nah, kalau marketnya lawan analisa kita gimana? Nah, akhirnya kan mereka banyak yang salah memahami itu, akhirnya membuat suatu keputusan-keputusan bodoh ya, membuat keputusan-keputusan yang eh, ya merugikan eh, akun mereka ya. Jadi dia makin rugi ya, makin rugi akhirnya ya mereka masuk ke dalam ya jurang gitu ya, masuk ke dalam jurang eh, apa ya? Ya bad habitnya trader pada umumnya gitu ya. Rugi kemudian main dengan resiko tinggi, mengambil resiko yang sangat besar gitu ya. Ingin balas dendam segala macam. Itu kan menjadi bad habit gitu ya. Nah, jadi loop itu ya. Jadi ya jurang itu udah jurang apa itu jurang kematian aja itu ya. Susah kali itu. Itu nerakanya trader itu pasti seperti itu ya. Nah, sudah tidak objektif lagi di market kayak gitu. Ya. Nah, karena masalah di market kan bukan masalah indikator ya. Masalahnya pada ya itu tadi. Pada dirimu sendiri sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Tidak perlu bertele-tele biar videonya tidak terlalu panjang gitu ya. Oke. Jadi gagalnya trader itu karena kurang waras. Ya, ini kalau saya bilang ya karena kurang waras. Terserah teman-teman mau terima atau enggak ya. Ya, ini kelihatannya kayak kasar gitu. Cuman ini akurat. Ini akurat karena saya sering juga menulis paper SI juga kan. Memang kalau dipikir-pikir, ya yang kacau-kacau di market ini sebenarnya orang-orang yang memang gak waras gitu. Orang-orang yang sudah di apa ya? Sudah kena hipnotis sudah. Ya, sudah kena hipnotis, sudah tidak punya kontrol atas dirinya sendiri. Jadi ya udah gitu, suka-suka gue aja gitu ya. Nah, karena memang untuk menjadi trader yang sukses atau untuk kita punya hasil trading itu berhasil, ya kita bukan karena faktor indikator gitu ya. Nah, percuma gitu ya, percuma mau banyak indikator sampai penuh layar pun juga nggak guna. Mau pakai metode gonta-ganti kayak gimana pun, bahkan metode terbaik pun juga nggak guna. Everything is probability juga kan. Nah, malah chartnya kayak pasar malam itu ya, ramai banget. Nah, tapi ini kembali kepada yang namanya apa? Kembali pada yang namanya rule, aturan kayak gitu. Atau ya kewarasan kita, ya. Kalau misalnya kita rugi atau kita misalnya udah salah, ya kita jangan jangan melawan. Ya, kita harus mengakui kesalahan itu dan kita ya kalau bisa kita cut loss. Ya, kita cut loss, kita move on gitu ya. Jangan kita paksa masuk lagi, bahkan kita tidak pakai stop loss atau tidak cut loss, akhirnya nyangkut kan. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Nah, karena memang otak kita apa ya? Ya otak kita memang menghindari kerugian gitu. Otak kita menghindari kerugian. Jadi sebelum entry ya kita objektif, kita bisa analisis, kita bisa tarik-tarik garis apa tuh pintar. Tapi ketika kita sudah mulai entry dan ternyata floating gitu ya, floating loss gitu ya, minus, kita udah mulai berdoa tuh ya, ya Tuhan, ya Tuhan kabulkanlah permintaan saya gitu ya. Semoga entry saya benar, semoga dia tidak kena stop loss segala macam. Nah, sebelum kita entry kita punya tesis, tapi setelah kita entry tesisnya hilang gitu ya. Jadi doa gitu ya. Nah, doa bukan doa yang baik ini, tapi doa untuk apa? Ya untuk seperti kayak oh kalau kalau saya salah itu hasilnya nggak boleh salah gitu. Saya berdoa biar saya nggak salah. Padahal udah salah gitu. Nah, jadi doanya udah nggak bener. Ya, ini doa menolak realita namanya ya. Nah, nggak bisa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya behavior management itu penting ya. Nah, bagaimana caranya kita mengelola emosi kita, psikologi kita, ya mindset kita saat kita sedang menjalankan ini tadi trading atau investment ini sebenarnya ya. Dan itu membutuhkan kewarasan, itu membutuhkan kesadaran bahwa oh kita manusia kita bisa salah, gitu loh. Kita bukan nabi boy. Ya iya kalau saya bilang seperti itu karena kebanyakan orang di market pengen jadi nabi, ya kan bisa meramal.
ya kan? Bisa beli Ferrari, bisa beli Lambo, yang ngapain gitu kan? Nah, padahal di market tujuannya apa? Ya kita bermain dalam yang namanya probabilitas gitu. Ya, teruslah mencoba sampai kamu bisa, sampai kamu berhasil gitu. Nah, nggak ada yang namanya satu kali trade jadi kaya gitu. Nggak ada gitu. Tapi kebanyakan orang pengen seperti itu. Nah, why itu ya? Nah, itu ya karena kurang waras. Kembali lagi, itulah. Oke, kita lanjut ya. Pro tidak sama dengan perfect. Nah, ya. Nah, jadi ini konsepnya. Jadi eh, orang yang pro atau orang yang sudah profesional itu bukan berarti dia perfect, artinya tidak bisa rugi, tidak bisa salah gitu. Nah, itu ini adalah salah satu kesalahan, ini kesalahan tafsir aja gitu. Ya, justru walaupun kita sudah profesional, kita tetap bisa salah, kita tetap bisa loss. Analisis kita tetap salah, bisa salah gitu. Ya nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Karena probability gitu ya. Ya, tidak ada yang namanya holy grail. Ya, tidak ada yang namanya holy grail. Nggak ada gitu. Yang metode tanpa rugi itu nggak ada. Nah, sedangkan kalau yang amatir, ya yang amatir ini ya, yang amatir apa orang-orang yang masih amatir yang belum pro ini, eh, ya mereka nggak bisa menerima yang namanya salah gitu atau loss. Satu satu loss satu kali salah aja itu sudah pengen balas dendam, ngamuk-ngamuk gitu ya, nggak terima kayak gitu, nggak bisa tidur segala macam. Nah, sedangkan kalau profesional ya biarin aja dia mau mau salah 10 kali juga ya, biar ya is okay gitu. Why not gitu ya? Kan why not? Kembali lagi market itu kan selalu why not gitu ya. Ya kan, ah, nggak apa-apa gitu ya. Salah ya salah ya. Karena kita punya probability gitu. Misalnya probability kita apa? Win rate. Win rate kita 50% atau 60%. Artinya kan dalam 100 trade ada 60 kali kita benar, sisanya salah gitu ya. Ibaratnya kayak gitu. Ya pasti ada salahnya gitu. Nggak bisa kita benar semua gitu 100% gitu kan. Nah, itu nggak ada ya. Nah, itu nggak ada. Itu apa ya? Ya itu suatu eh, kebohongan aja itu ya. Itu bohong aja dia ya. Itu jangan dipercaya orang-orang yang istilahnya nggak pernah rugi gitu ya. Jangan gitu ya. Nah, karena ya itu tadi eh, trading ini memang eh, lebih ke apa ya? Lebih yang paling lebih penting dari trading itu adalah kita harus sering bertanya. Kita harus observasi apa ya? Kondisi kita dengan pertanyaan. Contohnya misalnya apa yang terjadi kalau saya benar? Apa yang terjadi kalau saya profit? Apa yang terjadi kalau saya salah? Apa yang terjadi kalau analisis saya benar, analisis saya salah, analisis saya setengah benar, setengah salah gitu. Artinya kita harus mengobservasi itu dengan pertanyaan gitu, sehingga kita bisa menyiapkan jawabannya atau setidaknya kita bisa belajar gitu. Kenapa? Misalnya kita hari ini trade dan kita bisa salah satu kali, benar satu kali, tapi eh, kita tetap profit karena risk rewardnya di atas 1/2, 1/3. Jadi walaupun lo satu kali tetap aja masih ada selisih kayak gitu ya. Nah, jadi harus sering bertanya gitu sebenarnya. Untuk menjaga kewarasan kita atau untuk melatih kesadaran kita itu sebenarnya kita harus sering bertanya gitu. Karena bertanya itu kan apalagi bertanya ke diri sendiri gitu. Itu kan juga memaksa kita untuk mencari solusi gitu, mencari jawaban yang ya bukan jawaban yang dibuat-buat tapi memang jawaban yang sebenarnya gitu. Nah, ini membuka topeng kita bahwa selama ini bisa jadi kita adalah orang yang ya nggak mau mengaku aja bahwa sebenarnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi dan misalnya kalau kita lost atau apa kita nggak tahu kenapa kita harus ngapain gitu. Jadi sebenarnya kita nih bingung gitu. Itu namanya trader bingung gitu kalau saya bilang ya. Itu adalah fase trader bingung. Dia nggak tahu harus ngapain. Dia lost ngapain dia nggak tahu. Kalau hari itu dia dua dua kali loss, tiga kali loss dia harus stop. Tapi dia nggak tahu harus stop. Jadi karena dia tidak pernah mengajukan pertanyaan. Jadi isi otaknya ya udah trade trade terus gitu kan harus profit terus. Nah, padahal nggak harus gitu. Siapa bilang tiap hari harus profit ya? Nah, oke ya. Jadi dari 20 aturan ini atau 20 rules ini sebenarnya kita akan bagi jadi 5 lima kategori atau 5 bagian gitu ya. Nah, jadi pola pikir, kemudian rencana ya, rem emosi dan modal, eksekusi dan evaluasi. Ya, pola pikir atau mindset. Apa itu pola pikir dan mindset? Nah, pola pikir dan mindset itu adalah gimana kita bisa ngelihat market itu tanpa merasa market itu harus ya ikut apa yang kita mau gitu, mengikuti keinginan kita. Nah, jadi market itu kan sebenarnya gimana ya? Market tuh nggak tahu siapa yang trading, siapa yang punya duit, siapa yang loss, siapa yang rugi itu dia nggak tahu. Ya. Nah, tapi kadang kita tuh memaksa seperti market tuh harus mengikuti keinginan kita, mengikuti apa yang kita mau. Nah, segitu tololnya kita sebenarnya. Ya, kedua tuh rencana atau plan gitu ya. Nah, jadi sebelum kita masuk, nah kita tuh sudah tahu gitu kenapa kita masuk, alasan masuk apa, tesis siapa, ya analisisnya seperti apa gitu. Terus kemudian kalau kita salah, kita cut loss atau stop lossnya di mana, ya resikonya berapa gitu ya. Nah, take profitnya di harga berapa gitu, risk rewardnya berapa. Jadi ya kita harus tahu itu, ya kita harus tahu itu sebelum kita entry atau pencet buy atau sell. Nggak bisa itu kita pikirkan nanti nanti saja gitu, ya. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, itu menyebabkan apa? Nanti kita bingung juga ya karena ya namanya kita gimana ya, namanya kita di market ya bisa jadi banyak sekali kondisi-kondisi yang tidak terduga yang dimana misalnya kamu lagi kecapean terus kamu ketiduran tapi ternyata belum pasang stop loss apa segala macam akhirnya kan bangun tidur kamu malah gila gitu kan ngelihat ya duitmu hilang gitu ya nol gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah rem emosi dan modal gitu ya. Nah, artinya ini ya kita menyadari bahwa suatu suatu saat atau suatu hari nanti gitu ya, pokoknya ada one moment kita tuh pasti akan melakukan hal bodoh gitu, melakukan aktivitas bodoh gitu, pasti pasti gitu. Nah, maka kita harus punya sistem yang ya bisa ngerem.
bisa ngerem gitu ya. Ya contohnya kayak tadi kan, analisnya bisa salah gitu kan, ya analisis bisa salah gitu ya. Nah ya kalau pakai stop loss ya enak kan gitu. Ya udah gitu salah nggak apa-apa. Rugi berapa sih 1% 2%. Tapi kalau tanpa stop loss ya ya bisa rugi 20% gitu ya. Jadi ya itu hal bodoh gitu ya. Hal bodoh yang tidak dikasih apa ya? Tidak dikasih rem tadi ya. Nggak di apa ya istilahnya ya nggak direm ya nggak di nggak di stop gitu ya. Nah, jadi dibiarkan begitu saja akhirnya malah itu ngerusak ya, ngerusak gitu. Nah, kemudian apa eksekusi gitu ya. Nah, yang keempat ini eksekusi. Jadi eh, bagaimana caranya? Ya kita tuh sudah bikin rencana dan kita eksekusi sesuai rencana. Ya jangan sampai kebalik gitu ya. Plannya udah bagus, rencananya udah bagus, analisisnya sudah bagus, malah pas eksekusinya ya apa itu beda sendiri gitu ya. Harusnya buy malah sell ya kan. Harusnya tunggu malah eksekusi langsung. Ya, dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Ya, nah ini gimana caranya kita bisa belajar dari kesalahan dan kita tidak mengulangi kesalahan itu lagi sebenarnya gitu ya. Nah, ya kita sebenarnya kan beradaptasi juga seperti yang kita bahas di materi anti fragility itu ya. Nah, intinya apa? Kalau mau jadi trader profesional atau ya investor, apapun itulah intinya orang di market ya bermain di market dengan cara yang profesional itu ya kita tahu bahwa kita bisa salah tapi ya kita membuat suatu sistem sehingga kesalahan kita tadi itu resikonya kecil gitu ya. Nah, resikonya kecil dan kita masih tetap bisa bermain gitu. Ya. Oke, pertama membangun fondasi ya. Nah, jadi ini nggak usah bahas-bahas entry dulu gitu ya. Nah, jadi kita harus bangun fondasi dulu ya. Nggak usah nanya buy di mana, sell di mana, setupnya apa, metodenya apa gitu. Nah, tapi ya itu tadi orang-orang selalu langsung loncat ke sana ya. Orang langsung loncat ke sana kebanyakan orang karena kelihatannya kayak keren, asik gitu ya. Nah, padahal kan ya itu gimana ya gitu ya. Nggak penting sebenarnya kalau saya bilang gitu ya. Nah, itu nggak penting. Nah, yang paling penting itu adalah siapa yang menjalankan sistem itu. Ya, siapa yang menjalankan sistem ini? Gitu. Yang menjalankan aktivitas itu siapa kayak gitu. Nah, apakah orangnya disiplin, apakah orangnya tidak disiplin? Ya, nah jadi kembali lagi gitu, kembali ke orangnya sendiri, kembali ke tradernya itu sendiri. Ya, nah bagaimana caranya? Ya kita itu bisa menjalankan ini dengan baik dulu. Ya, waras lah gitu, waras lah. Ya, jadi yang pertama apa? Maintain disiplin ya. Nah, maintain disiplin itu apa ya? Kita harus disiplin. Ya, intinya apa? Disiplin apapun yang terjadi disiplin. Intinya harus disiplin. Apapun yang terjadi, mau lagi profit, mau lagi loss, tetaplah disiplin. Intinya semua buku trading yang saya baca itu ngomongin disiplin. Selalu bahas disiplin gitu. Nggak tahu kenapa selalu bahas disiplin, konsisten gitu. Ya, nah ini buat teman-teman yang bingung gitu. Disiplinnya apa gitu? Apakah disiplin itu artinya apa kita bangun jam 5 subuh gitu? Bukan gitu ya. Disiplin itu maksudnya adalah kita melakukan apa yang sudah kita sepakati. Ya, nah itu. Jadi kalau kita sudah punya plan, ya kita ikuti plan itu. Nah, ya. Jadi kalau kita waktunya cut loss, waktunya stop loss, waktunya take profit. Intinya misalnya kita akan stop loss atau cut loss kalau supportnya di break. Ya, ketika price itu break support, marketnya break support ya, harga itu break support ya kita harus cut loss atau ya stop lossnya di trigger. Nah, sesimpel itu. Nah, jangan sampai, oh, tunggu dulu gitu. Nah, tunggu dulu gitu. Saya baru baca berita gitu. Ini ada berita ini itu gitu ya. Oh, ini jangan dulu gitu. Tahan dulu gitu. Nah, tunggu dia siapa tahu ini apa manipulasi apa segala macam. Nah, itu jangan kayak gitu, ya. Nah, percuma gitu ya. Menunggu itu kan harapan-harapan yang belum tentu terjadi. Lebih baik salah ya salah kita keluar gitu. Kita exit. Nah, jangan tunggu mukjizat gitu. Nah, jangan jadi trader yang suka tunggu mukjizat gitu ya. Oh, keajaiban akan datang hari ini gitu. Gak ada kayak gitu ya. Nah, justru disiplin itu kan fungsinya di situ. Fungsi dari disiplin itu adalah kalau misalnya hipotesa kita salah, analisis kita salah, kita cepat exit, kita cepat ya move on gitu loh. Nah, nggak perlu drama, nggak perlu kita nungguin floating loss berhari-hari yang nggak selesai-selesai, belum tentu juga balik profit kan gitu. Udah floating loss ya belum tentu balik profit. Jadi ya udah gitu, kita move on aja, kita cut cepat. Intinya kita jangan nungguin namanya mukjizat gitu. Nggak ada gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita harus siap dengan yang namanya konsekuensi. Kalau kita mau jadi trader profesional, kita harus siap dengan konsekuensi gitu loh ya. Konsekuensi dari salah apa? Menerima kerugian, menerima yang namanya resiko. Karena tidak ada yang namanya trading atau investment itu tanpa resiko. Intinya kita tidak punya kewajiban untuk selalu benar gitu loh. Nggak ada siapa yang wajibin kita untuk selalu benar, siapa yang menjamin kita selalu benar, nggak ada. Kita hanya bisa mengelola yang namanya konsekuensi ya. Nah, biar nggak nyalain market, oh ini karena bandarnya, oh ini karena itu, ngapain ya. Nah, jadi jangan waste your time gitu ya, ngabisin waktu kita untuk apa gitu mendebat suatu hal yang nggak penting gitu ya. Kemudian rule nomor dua gitu ya, nah trade independently gitu ya. Nah, jadi eh, intinya apa, intinya ini adalah mandiri gitu ya, mandiri kayak gitu. Jadi kita belajar dari kerumunan, belajar dari orang-orang yang berkelompok gitu ya. Misal kita join suatu komunitas, grup apa segala macam, tapi jangan sampai kita ikut sinyal mereka atau ikut-ikutan. Ya, kita belajar dari orang banyak dari kerumunan, tapi jangan menjadi kerumunan itu. Ya, tetap aja kita harus mandiri kayak gitu. Nah, karena nggak bisa di apa ya, ya nggak bisa kayak sekarang itu tanpa
join grup, pasti kita mengikuti komunitas, pasti kita join suatu komunitas gitu ya. Sangat niscaya gitu ya. Trader itu tanpa komunitas pasti. Saya sendiri juga bikin komunitas. Nah, jadi pasti ada grup Telegram, di Discord, ya mungkin apa di YouTube, ya di TikTok, ya di WhatsApp gitu. Apalah pokoknya ada lah grup ya di Facebook di mana. Jadi pasti gitu. Dan kita mungkin tiap hari akan melihat orang-orang bikin sinyal, sharing opini apa segala macam. Ya nggak apa-apa gitu karena setiap orang ya punya pandangannya masing-masing. Ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kalau kita hanya ikut ya ikut aja gitu, langsung ikut-ikutan tanpa tanpa berpikir gitu ya. Ya udah gitu. Kalau salah dan benar akhirnya kan kita bingung gitu. Bahkan kita cenderung nggak nerima kalau itu salah. Kalau benar ya kita kita puji dia ini hebat apa segala macam. Tapi kalau salah bingung kita malah nyalain orang kan kayak gitu. Nah, karena kalau kita hanya ikut-ikutan orang, apalagi kerumunan ini ya, eh, ya kita seperti apa meminjam conviction orang lain gitu loh. Ya kita pinjam convictionnya orang lain. Nah, misalnya kayak di Stockbit gitu ya. Nah, orang ngomong ini, oh ini saham ini bagus apa segala macam gitu ya. Kita ikut aja gitu. Nah, padahal sebenarnya kita nggak ngerti dia ngomong apa gitu. Kita hanya pengen ikut aja gitu ya. Kayak orang bingung aja gitu, trader bingung gitu. Ya udah yang penting saya cuan gitu ya. Padahal enggak gitu. Padahal ini malah apa istilahnya jebakan gitu ya. Kita masuk malah sahamnya turun gitu ya. Nah, segala macam. Nah, bahkan misalnya kalau kita udah salah, kita malah mencari opini orang gitu untuk membenarkan kesalahan kita. Wah, ini masih bisa naik gitu. Nah, jangan dulu cut loss lah gitu ya. Akhirnya apa ya? Akhirnya itu loop tadi kan terjebak ke dalam yang namanya apa? Bad habit gitu ya. Nah, salah nggak terima kesalahan, akhirnya lossnya makin besar kayak gitu. Nah, karena itu tadi yang namanya trading ini memang harus datang dari pemikiran sendiri, datang dari analisis sendiri kayak gitu. Nah, kita jadikan opini di sosial media, opini di grup-grup ini hanyalah sebagai referensi atau ya pembelajaran aja. Tapi kita tetap aja harus punya analisis sendiri, tidak boleh hanya ikut-ikutan orang lain gitu ya. Nah, karena yang bertanggung jawab kalau misalnya kita ini ya, kita punya duit ini hilang gitu, loss gitu ya. Itu kan kita sendiri. Orang lain ya mana ada orang yang mau disalahin gitu kan. Apa pula ini aku disalahin gitu ya. Kenapa aku disalahin? Kok kok kau yang ikut, kau yang nyalain aku gitu. Ya, jadi orang juga nggak mau juga orang bertanggung jawab, ya kan? Nah, walaupun ya dia jago banget gitu, tapi kan nggak juga lah gitu. Nggak ada orang yang mau menanggung kerugian orang lain. Kita kita sendiri yang menanggung kerugian kita. Akhirnya kita sadar bahwa yang ngapain kita ngikut-ngikut omongan orang gitu ya. Orang-orang aja nggak peduli kita rugi, kita margin call orang nggak peduli gitu. Kita kadang terlalu percaya sama orang gitu. Orang random malahan ya di internet gitu ya. Nah, akhirnya ya itu tadi kalau misalnya salah ya kita nyalain orang terus gitu ya. Padahal ya kita harusnya trade independen gitu. Harus mandiri, intinya apapun konsekuensinya ya itu tanggung jawab kita sendiri gitu. Nggak usah nyalain orang lagi lah gitu ya. Udahlah stop gitu ya. Kan aneh juga gitu. Kita ngikutin orang bodoh gitu. Ya, kita jadi bodoh terus kita nyalain orang gitu. Kita aja yang bodoh gitu ya. Kita kan nggak pernah tahu orang-orang random di internet itu bodoh apa pintar. Kebanyakan bodoh sih gitu ya. Kebanyakan ngawur gitu ya. Nah, jadi ya udah gitu ya. Ini tentang kesadaran kita sendiri lagi kayak gitu ya. Jangan ikut orang gila gitu ya. Kalau orang udah memang aneh gitu ya. Orang sudah tidak disiplin, sering gambling segala macam jangan diikutin gitu. You have to stop it gitu ya. Ya. Oke, yang ketiga itu adalah revise your plan ya. Apa itu revise your plan? Revise your plan itu artinya ya kita boleh modifikasi lah kayak gitu. Ya kita boleh modifikasi rencana gitu ya. Kenapa? Ya boleh gitu karena eh, orang bilang oh ini rencana atau sistemnya nggak boleh berubah kayak gitu. Kita harus ngikutin banget. Nah, bukan kayak gitu. Maksudnya ya kita nggak boleh nggak boleh terlalu fanatik juga bahwa memang sistem kita bisa jadi memang harus ada sedikit perubahan, harus ada sedikit diperbaiki gitu ya. Nah, kenapa? Karena marketnya bisa jadi berubah. Market kan selalu berubah. Kadang lagi trendy, kadang lagi sideways, kadang lagi volatile, kadang lagi nggak volatile gitu. Kemudian ya kondisi kondisi mental psikologi orang di market juga beda-beda. Ada yang lagi pesimis, optimis, ya lagi fear, lagi greed apa segala macam. Nah, jadi kita harus menyesuaikan gitu ya. Menyesuaikan misalnya strategi kita gimana caranya untuk tetap relevan dengan kondisi market kayak gitu. Nah, intinya jangan asal ganti, tapi harus ada alasannya kayak gitu. Nah, kalau cuma satu kali trading loss terus ganti, mas itu nggak kayak gitu. Tapi kan ya kita misalnya dari 50 kali trade, 100 kali trade, oh ternyata ada nih pattern baru yang bisa dibilang lebih oke gitu ya. Nah, yang lebih apa istilahnya punya high probability ya kita eh, pakai pattern itu atau kita revisi ke pattern itu untuk ya memperbaiki metode kita sistem kita kayak gitu. Ya, jadi ya kembali lagi ini tentang yang namanya ya kayak anti fragile kemarin gitu untuk kita selalu bisa eh, apa ya adaptasi dan bertumbuh kayak gitu. Intinya memperbaiki apa yang sudah ada berdasarkan yang namanya data kayak gitu. Ya, tetap lagi kembali lagi menggunakan data, menggunakan statistik kayak gitu ya. Nah, jadi jangan pakai feeling gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah, makanya ya pada prinsipnya kayak begini. eh, Strategi kita tuh ya bisa salah gitu. But it's okay gitu. Salah ya salah. eh It's fine kayak gitu. Tapi kan kembali lagi kayak gitu. Sikap kita seperti apa? Kalau misalnya strateginya salah, kita harus ngapain? eh Ya udah gitu kita adaptasi ya kita perbaiki gitu. Nah, jadi ya kembali lagi kayak gitu. Nah, jadi is oke gitu. Strategi itu tetap bisa bertumbuh berubah kayak gitu. Jadi ya kalau kita misalnya memang memang harus mengupdate strategi kita harus adjust strategi kita why not kayak gitu ya. Nggak ada masalah gitu ya. Ah, kembali lagi tapi harus by data gitu ya. Nggak bisa hanya satu trade dua trade langsung ganti gitu ya. Nah, tetap aja harus pakai sampel mungkin minimal 50 sampai 100 trade. Bisa jadi ada pola baru yang harus kita ini adaptasi ya why not gitu ya. Nggak apa-apa. Karena itu kan kembali lagi untuk
lebih memberikan mungkin kita punya strategi mungkin ya itu tadi jadi lebih baik, jadi lebih bagus kayak gitu ya. It's okay gitu ya. Nah, tujuannya kan jelas gitu ya. Tujuannya itu kan memperbaiki kayak gitu ya. Bukan mengganti cuma-cuma karena nggak suka gitu ya. Terus yang keempat tuh do the hard work ya. Jadi tugas kita itu memang eh, ya bukan apa ya, bukan pencet buy sell terus gitu ya. Tugas seorang trader itu ya apa ya, ya dia harus punya inilah, punya punya PR gitu ya. Kalau saya bilang kayak gitu ya. Backtest gitu ya. Misalnya sebelum pakai metode atau pakai metode di uang real itu kita harus backtest dulu, kita harus journaling dulu, kita harus review dulu ya, kita screenshot, kita gambarin apa segala macam polanya seperti apa ya. Nah, kemudian kita bikin setupnya, klasifikasinya seperti apa gitu, kita hitung probability apakah ini worth it untuk kita pakai apa segala macam ya, kita ukur ya resikonya ya. Intinya itu tugas kita tuh, homeworknya seperti itu tugas PR-nya ya, PR-nya kita sebagai seorang trader itu seperti itu, nggak cuma klik buy dan sell terus kita lupa gitu ya udah kayak gitu. Nah, intinya banyak hal-hal di belakang layar yang harus dilakukan yang memang itu nggak kelihatan gitu. Yang kelihatan kan ya orang pamer ini aja kan, Lambo, mobil apa segala macam, yang dimana itu kan penting kayak gitu. Ya. Nah, yang sering kali kan hal-hal kayak begitu itu menjebak kayak gitu ya. Nah, mereka nggak pernah tuh ngasih lihat kayak proses backtest, proses evaluasi, proses journaling itu seperti apa segala macam. Nah, karena ya kita tetap belajar kan. Karena tujuannya kita di market tuh kayak kita sekolah, kita belajar, kita mencatat segala macam pengalaman kita kan kayak gitu. Nah, jangan sampai kita trading berbasis harapan kayak gitu. Jangan sampai kita di market berbasis harapan tadi. Kita tidak punya data yang jelas kayak gitu. Ya kita tidak punya apa istilahnya ya, bukti evaluasi kita kayak gitu. Nah, karena kalau kita mau jadi yang profesional, mau jadi apa ya, pemain profesional gitu, trader profesional, ya paling tidak kita tuh sudah mengenal diri kita sendiri di market, dan kita sudah mengenal metode atau strategi yang kita pakai di market kayak gitu. Bukan metode orang lain, bukan diri orang lain, tapi ya kita sendiri gitu seperti apa kayak gitu. Karena bisa jadi metode yang orang lain pakai itu nggak cocok sama kita, tapi karena kita nggak pernah backtest, kita nggak pernah uji coba apa segala macam, akhirnya kita nggak sadar bahwa sebenarnya analisis kita tuh salah, kacau apa segala macam gitu ya. Ya, karena itu kembali lagi intinya ini mengajarkan kita bahwa oh ternyata untuk menjadi seorang trader yang profesional itu ya nggak cuma dengan modal besar doang gitu. Iya, satu modal penting juga gitu. Kita memang butuh modal, tapi learning ya, learning itu learning proses atau fase learning juga penting juga kayak gitu. Ya, karena itu kan fase development kita sebagai seorang trader gitu ya. Trader yang tidak pernah belajar, trader yang tidak melewati proses pembelajaran yang benar, tidak punya pondasi berpikir yang benar, ya dia tidak waras sudah pasti kayak gitu. Tapi kalau dia waras, ya bisa dibilang kemungkinan atau ya probability dia untuk sukses itu sangat tinggi kayak gitu ya. Karena dia bisa belajar dari kesalahannya, dia tetap dia melakukan PR-PR tadi gitu ya. Backtest, evaluasi, journaling lagi segala macam kayak gitu. Coba dibandingkan gitu ya, data 100 trade terakhir, 200 trade terakhir, apakah masih sesuai metode yang kita pakai, masih konsisten apa segala macam. Karena kita nggak pernah tahu, bisa jadi kita tuh terkadang sudah menjalankan proses yang mungkin bisa dibilang sudah tidak sinkron dengan apa yang kita bikin gitu di awal gitu ya. Nah, sudah banyak yang dimodifikasi apa segala macam. Nah, secara nggak langsung ya itu tadi tujuannya itu sebenarnya untuk ya menyiapkan diri kita untuk selalu sadar gitu. Ya harus selalu sadar gitu, dan harus tetap bisa adaptasi aja gitu ketika misalnya mungkin nanti hasil dari tradingnya buruk gitu. Kalau hasil dari tradingnya atau hasil dari investmentmu bagus ya kamu tidak merasa harus evaluasi ya, tapi kalau lagi buruk ya kamu harus evaluasi. Jadi kadang itu paradoksnya kayak gitu. Ya, benar bukan berarti itu sudah apa ya, sudah selesai gitu ya. Nah, bisa jadi ya kita nggak tahu kenapa itu benar. Kebetulan benar bisa jadi kan. Nah, it just happen kan kayak gitu. Nah, itu harus kita pahamin kayak gitu ya. Kemudian yang kelima itu adalah find unique opportunities kayak gitu ya. Nah, jadi ya carilah apa ya istilahnya ya, carilah peluang gitu ya. Nah, carilah peluang eh, bukan dari ikut-ikutan orang kayak gitu, tapi memang ya peluang sendiri gitu yang kita temukan sendiri, yang kita analisis sendiri kayak gitu ya. Nah, bukan berarti kayak kalau semua orang di grup buy kita buy semua gitu ya. Atau kita harus sell kayak gitu. Ya enggak kayak gitu juga. Ini bukan soal counter apa segala macam, tapi ya kita tidak terpengaruh sama yang apa ya, ya orang-orang yang berkumpul ini sih, yang para manusia-manusia yang berkumpul di grup ini kan memang kadang bikin kita FOMO gitu ya, ikut-ikutan apa segala macam. Nah, bahkan kita terpengaruh, mungkin kita baca apa X gitu ya, baca X, oh ini Bitcoinnya mau naik mau apa gitu ya, kita ikut apa segala macam, muncul berita ikutan apa segala macam. Nah, jadi kita melihat sebenarnya di mana nih opportunity yang benarnya di mana gitu, opportunity yang sebenarnya di mana. Karena bisa jadi ya itu tadi kalau kita tidak bisa berpikir mandiri tadi segala macam, kita tidak terbiasa melihat opportunity ya dengan risk reward yang masuk akal gitu. Artinya kadang udah pucuk kita malah mau masuk, padahal sebenarnya risk rewardnya udah nggak sesuai, margin of safety-nya udah nggak sesuai kayak gitu. Nah, jadi percuma gitu. Justru harusnya kita ya hindari gitu ya. Kita harusnya hindari, malah eh, jangan kita masuk gitu. Tapi ya itu tadi, karena kalau orang udah kebiasaan ngikutin orang tuh ya dia nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh apa ya, ya udah nggak waras, dan bahkan dia tidak punya analisis sendiri gitu. Akhirnya apa? Kita masuk malah kita nyangkut kayak gitu ya. Nah, itu yang namanya apa? Kita masuk pas pestanya udah selesai. Jadi kita masuk di bagian-bagian cuci piring gitu. Jadi cuma terima ampasnya doang gitu. So forward gitu ya. Nah, makanya kita kembali, kita harus lihat realitinya seperti apa. Kebanyakan orang yang saya lihat itu kan memang karena kalau dia sering ikut-ikutin orang dan dia tidak punya analisis sendiri, tidak punya alasan yang jelas, tidak punya tesis yang jelas, itu kalau nyangkut atau rugi itu dia pasti selalu ngomel dan nyalain orang aja kerjanya. Bingung juga kan kayak gitu. Kayak kenapa kamu nyalain orang gitu.
Ya, yang pencet tombol buy dan sell itu kan kamu gitu. Jadi kamu nggak bisa nyalain orang. Ya, nyalain orang itu tidak menyelesaikan masalah dan tidak membuat, oh ini kamu jadi profit nih besok gitu. Ya, nggak seperti itu ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahamin kayak gitu ya. Oke, ya. Jadi reality check ya, profit di bull market belum tentu scale. Nah, jadi bisa jadi ya marketnya lagi baik aja kayak gitu. Ini adalah salah satu paradoks juga bahwa terkadang kita merasa bahwa oh profit terus nih, padahal lagi bull market, lagi marketnya lagi enak gitu. Beli apa saja ya naik. Nah, pas market lagi nggak enak baru kita pusing gitu karena metode kita pakai ya kan asal-asal beli yang kita lakukan sebelumnya itu malah nggak jalan semua, nggak work semua kan kayak gitu, malah nyangkut apa segala macam. Nah, akhirnya kita merasa wah ternyata aku tidak berbakat kayak gitu ya. Ya karena ini memang ilusi ya, ya ilusi of competence tadi. Kita selalu apa ya punya kecenderungan untuk menghubungkan hasil bagus tadi dengan kemampuan kita sendiri. Kita merasa kalau kita profit kita udah jago, padahal belum tentu. Ya, karena bisa jadi memang marketnya lagi enak aja. Ya, analisisnya ngawur gitu, bahkan nggak punya plan apa-apa ya asal beli aja gitu. Nah, artinya ya market tuh kadang ya lagi bagus, lagi baik sama kita, lagi murah hati aja gitu ya. Nah, tapi itu bukan sebagai apa ya, bukan patokan gitu atau bukan indikator bahwa kita tuh sebenarnya punya sistem atau metode yang benar gitu ya. Memang ya itu adalah faktor tadi in the bull run gitu ya, in bull run ya, dalam bull run itu monyet aja bisa cuan gitu. Even monkey can make money gitu kan. Jadi ya seperti itulah yang sering terjadi gitu ya. Nah, justru kita kan harus menguji gitu metode kita itu di kondisi market yang lagi nggak enak gitu ya untuk bisa mengetahui gitu ya, apakah ini memang metode ini memang proven gitu ya, apa memang kita punya skill atau sebenarnya kita hanya mengandalkan keberuntungan gitu sejauh ini gitu ya. Nah, itu kembali lagi gitu ya, itu sebagai bahan evaluasi aja gitu bahwa sebenarnya oh metode atau selama ini kita profit itu hanya karena marketnya bagus, pas marketnya nggak bagus ternyata kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita malah loss mulu dan profit-profit di market sebelumnya itu malah hilang semua. So itu reality orang-orang amatir seperti itu. Cuman kan mereka nggak mau ngaku gitu. Ya mah pahit aja gitu kan mengakui kebodohan itu kan. Makanya saya bilang kalau kamu waras ya, ya kamu akan mengerti gitu. Tapi kalau kamu nggak waras ya, ya mau dikasih tahu kayak manapun juga kamu nggak akan sadar gitu. Ya udah lah gitu ya. Ya kita masuk ke part 2 gitu ya. Nah, part 2 ini adalah gimana caranya kita menjaga emosi gitu ya. Menjaga emosi ya ya saat kita lagi trading tadi kayak gitu. Nah, karena market itu tetap bergerak ya. Ya market itu tetap bergerak, market itu tetap naik, market itu tetap turun gitu ya. Tepat tiap hari market itu naik turun kayak gitu. Nah, tapi ya banyak orang ya karena kondisi seperti ini itu malah apa ya, malah kacau gitu ya. Panikan apa segala macam kayak gitu ya. Nah, karena memang gini, kalau mau jadi profesional itu nggak cuma market analysis. Ya, kalau kita mau jadi orang profesional, mau jadi trader profesional itu nggak cuma market analysis gitu. Tapi kita harus punya itu di self management gitu ya. Nah, kita harus punya kontrol gitu loh. Kalau kita cuma jago analisis tapi kita ya nggak bisa ngatur psikologi kita apa gitu ya. Nah, baru gerak dikit aja udah panik, baru udah teriak gitu ya. Jadi ya what's the point gitu ya. Nah, itu amatir seperti itu. Amatir itu berisik. Ya amatir amatir itu cenderung berisik. Kalau yang udah profesional ya dia mau rugi mau untung dia biasa aja itu, dia diam aja karena dia tahu gitu. Ya dia udah menjalani segala macam kondisi, dia sudah punya banyak pengalaman yang apa istilahnya ya, ya menjadi pelajaran dia bahwa ya jangan terlalu euforia dan jangan juga terlalu pesimis gitu ya. Nah, karena kembali lagi gitu ya, sistem trading kita itu memang punya probabilitas gitu ya. Jadi kembali lagi kalau analisis dan proses yang kita udah jalankan itu sudah benar, ya udah biarin aja, salah ya salah gitu loh. Ya. Oke, nomor 6 nih ya, rule nomor 6 ini adalah stick to your rules ya. Jadi ya ikuti aturanmu ya. Ikuti aturanmu kayak gitu. Nah, ini kayak disiplin. Nah, tapi ya lebih konkret bahwa ya aturan yang kita buat atau sistem trading yang kita buat itu harus selalu kita patuhi. Ya, mau dalam keadaan yang lagi bagus atau lagi jelek kayak gitu. Nah, karena kalau misalnya cuma dipakai ketika lagi kondisi bagus, nah itu bukan aturan sebenarnya. Ya. Nah, contoh misalnya marketnya lagi bagus, ya lah kamu akan jarang cut loss. Marketnya lagi bagus jarang cut loss, nggak pasang stop lossmu ya nggak pasang stop loss pun memang ya nggak bakal minus gitu. Karena marketnya lagi bagus gitu. Beli apapun naik gitu. Tapi coba misalnya marketnya lagi nggak bagus, ya kayaknya baru sejam entry 2 jam entry udah ini ya udah floating gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Ya. Nah, artinya ya kita harus punya sistem-sistem untuk membatasi itu tadi ya, membatasi keanehan-keanehan yang akan terjadi di market yang lagi nggak bagus. Contohnya misalnya kita membatasi kerugian harian kita gitu. Ya misalnya 2 kali. Kalau saya satu hari itu 2 kali aja. Ya mau 2 kali trade aja gitu. Mau salah 1 kali, mau benar 1 kali atau salah semua, benar semua, I don't care. Tapi maksimal 2 kali. Karena saya nggak mau juga kalau misalnya terlalu apa ya, terlalu euforia, terlalu ini ya, lagi terlalu adrenalin gitu ya, atau bahkan terlalu sedih dan pesimis karena loss semua gitu. Jadi jangan gitu. Jadi itu yang saya lakukan untuk mengontrol psikologi saya biar apa nggak terlalu terpengaruh sama hasil trade saya gitu ya. Nah, karena ya hari besok ada lagi kan, besok besok masih ada lagi opportunity. Jadi nggak usah di apa ya istilahnya ya, ya kayak nafsu hari ini harus 10 kali trade apa segala macam, itu santai aja kayak gitu. Ya kalau loss hari ini nggak harus recovery hari ini, besok minggu depan lusa ya bisa aja. Ya dan juga kita harus tahu gitu kayak kapan waktunya kita itu untuk nggak trade kayak gitu ya. Nah, kapan waktunya kita itu untuk tidak trade? Ya, jadi nonton aja gitu. Nah, itu penting juga. Itu makanya kan kembali lagi ada aturan-aturan yang kita bikin memang. Oh, ini kalau kondisinya seperti apa, bla bla bla. Kita sebaiknya untuk nonton aja, kita tidak trade, kita tidak melakukan apapun.
mungkin karena arah marketnya belum jelas apa segala macam. Nah, itu melatih kita untuk disiplin sebenarnya itu kan, melatih kita untuk mengikuti aturan. Artinya sabar gitu, sabar. Memang trading itu dan investment itu butuh kesabaran. Ini nggak instan gitu, ini nggak bisa kayak langsung tiba-tiba jadi Warren Buffett tuh nggak bisa. Nah, kita butuh kesabaran, kita butuh membuktikan tesis kita seperti apa, menjalani proses yang panjang gitu ya. Nah, intinya apa? Intinya kita buat aturan. Aturan ini akan kita pakai sebagai apa ya? Sebagai seat belt gitu ya, kalau saya bilang itu ya, sebagai seat belt. Nah, intinya ya pakai seat belt apapun itu. Nah, pakai helm, pakai seat belt bahasanya kayak gitu. Nah, jadi eh, jangan kita lupa gitu bahwa aturan ini untuk melindungi kita gitu. Ini bukan membatasi. Orang merasa bahwa aturan itu untuk membatasi. Aduh, kenapa pakai risknya 1%, 2%, 10% lah gitu. Ya betul, 10% risk kamu mungkin bisa dapat cuan lebih banyak betul. Tapi kalau kamu salah, hilang. Nah, jadi ini bukan soal membatasi, tapi ini kembali sebagai pelindung, melindungi kita, ya, melindungi kita. Nah, jadi kembali lagi ini kesadaran makanya harus waras. Kalau nggak waras itu semua hal itu jadi aneh gitu ya. Semua hal itu jadi apa ya? Jadi kayak nggak ada yang benar gitu ya, karena nggak waras gitu ya. Cara mindset dan cara berpikirnya kan sudah nggak benar gitu ya, sudah kebalik-kebalik gitu ya. Jadi ya kembali lagi gitu ya. Nah, sadarlah bahwa mungkin bisa jadi selama ini kamu nggak waras kayak gitu. Nah, kemudian yang ketujuh apa? Independent choice. Nah, independent choice kayak gitu ya. Nah, jadi ya ini kembali lagi gitu. Eh, kita nggak boleh nyalain orang lain ya. Nah, mau mentor kita yang ngajari apa segala macam, pokoknya ya sesimpel nggak ada siapapun yang menanggung kerugian kita ya, nggak ada siapapun yang menanggung kerugian kita. Nah, nggak ada yang peduli juga sih kita mau rugi, kita mau untung kayak gitu. Yang menanggung ya kita sendiri kan, yang rugi kita sendiri, yang nyari duit kita sendiri. Jadi kalau bisa itu tadi jangan ikut analisa orang, jangan ikut aturan apa rencana orang, jangan gitu. Kalau orang baik saya harus baik itu jangan, tapi tetap aja analisis sendiri gitu. Jangan karena orang bilang saya bullish Bitcoin saya langsung all in Bitcoin gitu ya, nggak bisa ya. Nah, jadi kita harus bisa bikin conviction sendiri, bikin analisis sendiri kayak gitu ya. Jadi jangan pakai pendapat orang lain, jangan pakai perspektif orang lain kayak gitu ya. Jadi intinya kita gunakan itu sebagai apa ya? Ya sebagai ini aja, sebagai data gitu atau sebagai pembelajaran aja gitu ya. Nah, jadi jangan jangan jadi mereka gitu bahasanya. Ya, jangan jadi orang lain gitu. Jadilah dirimu sendiri. Ya, jadilah dirimu sendiri sehingga kamu bisa menguasai dirimu sendiri kayak gitu. Nah, karena jangan sampai kita masuk di market itu karena alasan orang lain, karena analisis orang lain, tapi ya kita bingung gitu. Ini harus ngapain? Gitu. Harus ngapain ya gitu. TP di mana bang gitu ya. Ya bang masih bisa naik gak bang? Nah itu kan nggak bisa kayak gitu. Itu karena problemnya orang ngikutin orang lain gitu. Kalau dia ngikutin analisis sendiri kan dia tidak mungkin nanya bang udah TP belum bang? Bang ini udah waktunya exit nggak bang gitu. Jadi kita sering bertanya hal-hal konyol seperti itu karena kita kebiasaan dengerin orang lain, ngikutin orang lain gitu. Jadi ya memang goblok aja kalau saya bilang gitu. Ya. Ini goblok aja. Oke, kemudian yang ke-8 ini adalah intuition plus data gitu ya. Nah, jadi kita butuh juga ya apa ya? Kita butuh butuh data gitu memang untuk sebagai pembanding ya, untuk sebagai statistik kita kayak gitu ya. Nah, bukan cuma feeling gitu, bukan cuma intuisi tadi kayak gitu. Ya, kita butuh dua-duanya kayak gitu. Nah, kayak berapa win rate-nya ya, average winner kita, average loser-nya gitu ya. Kita punya risk reward itu average-nya berapa? Jumlah trade kita udah berapa gitu. Intinya pakai data gitu, pakai data untuk biar apa? Satu, ya biar lebih fakta aja gitu. Oh, ini faktanya dalam 100 kali trade kita loss berapa kayak gitu. Nah, sehingga pengalaman itu jelas gitu. Ya. Nah, apakah metode yang kita pakai ini worth it untuk diteruskan atau enggak? Harus diganti, harus diteruskan, harus diperbaiki atau apa gitu. Nah, intinya jangan ya gini, di market itu tidak ada yang namanya sihir. Jadi jangan sampai mengharapkan mukjizat. Lihatlah data gitu. Kalau data itu mengatakan bahwa oh win rate-mu sebenarnya 40%. Ya udah, berarti kurang lebih ya 100 trade ke depan ya seperti itu, ada 40 kali trade yang salah gitu ya, sisanya 40 kali trade yang benar, sisanya salah semua gitu. It's okay kayak gitu. Nah, jangan sampai kita berhalusinasi gitu ya. Dan kita merasa oh ini kita harusnya apa ya benar terus apa segala macam gitu. Ya nggak bisa itu jangan jangan pakai feeling atau perasaan seperti itu. Ya intinya by data, karena data itu memang sudah setidaknya nunjukin pola gitu, pola dan ya apa ya ya behavior kita gitu ya. Kalau memang dalam 100 trade 200 trade bahkan 1000 trade sudah kelihatan win rate-nya berapa gitu ya, ya kurang lebih 1000 trade ke depan ya mirip-mirip gitu ya. Nah, dengan metode yang sama gitu. Kecuali kamu ganti metode itu nggak tahu gitu ya. Nah, intinya ya kita mengandalkan intuisi ya gitu ya. Itu kan kita punya apa ya? Ya kita punya insting gitu ya. Kita punya sense kita ya. Tapi kembali lagi gitu. Data juga jauh lebih penting. Kalau saya sih ya kembali lagi mengandalkan keduanya kayak gitu ya. Kemudian nomor 9 itu maintain objectivity. Nah, ini jadi jangan jatuh cinta sama yang namanya posisi kayak gitu ya. Kalau salah ya salah ya gitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak gini. Ada orang yang dia terlalu fanatik sama suatu aset dan ya kayak eh, saya akan ini beli Bitcoin terus, saya akan beli emas terus, saya adalah investor saham ini gitu, something kayak gitu. Jadi kayak identitas. Nah, padahal bisa jadi salah tuh, bisa jadi memang salah tapi ya dia nggak mau nerima kesalahan aja gitu, dia membela posisi aja. Ya intinya kalau salah ya akui, ya udah gitu, nggak usah inilah, nggak usah di dibikin drama gitu. Nah, karena kebanyakan orang tuh kayak gini sifatnya orang. Kalau misalnya dia salah, dia pengen orang lain salah juga. Jadi dia kayak seperti sengaja
ngomong seperti itu biar orang lain ngikut dia gitu. Jadi ya udah kita salah rame-rame gitu, jangan gue sendiri gitu. Nah itu kan tolol juga ya gitu. Dan kebanyakan orang nggak sadar itu. Kebanyakan orang itu nggak sadar. Nah masalahnya itu tadi market juga nggak peduli. Ya karena market tuh nggak peduli ya. Yang beli misalnya gini kayak emas Bitcoin atau apa itu mereka nggak peduli. Ya mereka ini entitas yang nggak peduli tuh kayak siapa yang beli Bitcoin, siapa yang beli emas ini sebenarnya nggak penting banget. Nah market tuh nggak tahu kita beli di mana, apa yang kita beli apa segala macam tuh nggak penting gitu. Nah, artinya market juga tidak punya kewajiban untuk ngikutin apa yang kita mau kayak oh ini harus all time high lagi gitu kan. Ini harus naik 50% gitu. Ngapain kayak gitu? Nggak ada kayak gitu. Nah, justru kita sendiri aja menciptakan ilusi bahwa kita bisa mengontrol bahkan bahwa market ini kasihan sama kita bahwa kalau kita beli aset ini oh aset ini bisa membawakan kekayaan pada kita apa segala macam. Ya itu aneh gitu ya. Nah, itulah inilah kehaluan-haluan yang nggak waras itu ya. Dan kebanyakan orang memang nggak sadar aja kayak gitu. Ya intinya gini, kalau kalian sudah punya pengalaman ya minimal 5 tahun di market, 4 5 tahun di market itu nanti tahu sendiri bahwa sering kali itu tadi kayak saya sendiri gitu ya, bertemu dengan banyak ya trader atau investor yang agak-agak sakit jiwa gitu ya ya punya gangguan jiwa di market aja gitu. Karena kayak mereka itu sangat percaya tahayul gitu ya percaya tahayul gitu. Jadi saya tanya kadang oh, tesisnya apa kayak ini mau di hold sampai berapa lama, kamu DCA sampai berapa lama segala macam itu nggak tahu ya. Pokoknya sampai untung lah segala macam gitu sampai balik all time high lagi segala macam itu kan aneh gitu. Gimana kalau dia nggak balik, ya gimana kalau dia nggak balik gitu. Nah itu kan ya harus jelas aja gitu. Jadi jangan jangan sampai gini, jangan sampai kita apa ya, kita menaruh harapan ke sesuatu yang sebenarnya bukan tempat untuk berharap. Nah, jadi itu kan nanti aneh gitu ya, nggak sinkron gitu ya. Nah, jadi kayak kita kita orang gila itu jadinya. Ya apa pula ini kan? Ya. Jadi ya objektif aja atau ya sewarasnya aja gitu. Salah ya terima saja gitu. Ya nggak usah dibikin drama, nggak usah dibikin narasi-narasi aneh gitu ya. Nah, justru disitulah ketika orang itu apa ya terlalu terlalu ini ya terlalu suka bikin narasi. Oh ini akan kayak gini, oh ini ada tren ini lagi apa segala macam. Itu justru menunjukkan bahwa dia tuh sebenarnya panik gitu ya. Bahwa sebenarnya dia tuh kurang yakin ya. Nah, karena kalau kita memang udah punya conviction dan keyakinan, kita ngapain juga kita nggak yakin orang lain. Ya lu pendam sendiri aja gitu. Justru kan kayak gini loh. Kalau kita tahu ada satu aset yang bisa ngasih 1000%, 2000%, lu ngapain ngasih tahu orang gitu? Ya lu diem lah. Ini kan sesimpel kayak lu tahu ada ada ini tambak emas di belakang rumah lo gitu. Oh ini ada tambak emas di belakang rumah lo. Ya lu gali sendiri ngapain lu kasih tahu orang lain di rumah saya ada tambak emas gitu. Ayo kita ambil rame-rame. Kan itu tolol itu ya. Ya goblok aja itu namanya nggak waras gitu. Nah, tapi ya kita kadang nggak sadar gitu. Ya oke lah gitu. Teman-teman akan belajar gitu. Mungkin yang udah nonton video ini juga nanti akan ngerti gitu. Oh, iya juga ya gitu. Benar memang memang seperti itu. Ya, nah, oke kita lanjut. Oke, nomor 10 itu adalah align life with trading goals ya. Nah, jadi kita harus menyesuaikan hidup kita dengan trading goals. Nah, kebanyakan orang kan suka misahin ya, suka memisahkan trading dan kehidupan kayak gitu ya. Trading atau investmentnya dengan kehidupan. Nah, padahal ya manusia manusia gitu ya. Ya manusia yang trading tadi sebenarnya kan manusia yang sama gitu ya. Manusia yang tetap hidup juga. Nah, justru ya kalau hidup kita sedang stres, ya itu ngaruh ke trading kita. Nah, kalau misalnya hidup kita lagi butuh duit apa segala macam, kurang tidur, lagi nggak enak badan, lagi punya masalah di kantor apa segala macam, itu kan malah ngaruh ya ngaruh ke itu tadi kan ke kita punya trading tadi kan kayak gitu. Nah, emosi apa segala macam itu punya pengaruh, siapa bilang nggak punya pengaruh kayak gitu. Nah jadi bayangkan aja kita beli saham gitu ya pakai uang untuk hidup atau untuk bayar kos bayar kontrakan, ya tiba-tiba kita butuh untuk bayar ya ujung-ujungnya kan kamu jual itu kan. Nah kamu belum belum sempat membuktikan bahwa tesis kamu benar tapi ya sudah disuruh jual aja. Something kayak gitu akhirnya kan ya udah gitu. Nah, meratapi penyesalan aja itu kan ya udah nontonin. Gitu. Nah, dan cenderung kita itu eh, apa ya kayak trading tuh atau investment tuh jadi kayak semacam pelarian gitu. Invest saham gitu biar kaya apa segala macam. Tapi ya enggak gitu. Market itu tidak bisa menyelesaikan masalah hidup. Jangan paksa market menyelesaikan masalah hidup. Nah, justru kalau hidup kita kacau, market kita trading di market kacau juga. Ya. Nah, jadi intinya sebisa mungkin kita harus persiapkan kehidupan kita yang paling tidak ideal dulu, stabil dulu, baru masuk di market, baru bermain di market. Jadi seperti kayak kalau kita mau berinvestasi, kita harus punya emergency fund dulu, kita harus punya cadangan uang dulu. Nah, jadi kalau misalnya nanti butuh untuk apa segala macam, kita tidak mengambil uang trading kita atau uang investment kita. Jadi ya kita bisa tidur nyenyak, kita nggak perlu katros nggak perlu jual tiba-tiba apa segala macam kayak gitu. Nah, intinya jangan sampai ya kita menggandakan uang di market untuk membayar utang misalnya gitu. Jangan gitu ya. Nah, itu salah satu hal-hal yang saya sangat apa ya, saya sangat red flag gitu ya. Nah, itu hati-hati. Ya. Ya. Chart tidak bisa menyembuhkan hidup yang berantakan gitu ya. Nah ini ya. Jadi memang chart atau market itu memang dia tidak bisa beresin hidup kita yang udah kacau. Ya, kalau kita hidupnya udah kacau ya biasanya di market kacau juga. Nah, biasanya sesimpel itu sih kayak. Nah, kalau orang di market tuh kacau saya paling gampang ngecek aja hidupnya dia hidupnya seperti apa. Kalau hidupnya masih kacau memang belum belum ini ya, belum bagus gitu ya, belum ideal, belum stabil memang cenderung di market tuh juga pengaruh. Karena kembali lagi di market itu kan kita butuh apa ya? Kita butuh ketenangan, kita butuh kesabaran, kita butuh waktu untuk membuktikan analisis kita apa segala macam. Jadi eh,
harus harus tenang gitu, harus harus sabar gitu ya. Jadi nggak bisa di market itu dengan cara yang huru hara, dengan cara yang wadidaw wadidaw itu nggak bisa. Jadi nggak bisa dengan hari ini masuk minggu depan harus bisa cuan 100% gitu nggak bisa. Jadi jangan sampai ya kita mencari solusi di market itu udah salah gitu ya. Nah, itu udah salah gitu ya. Nah, jadi kan kebanyakan orang kayak gitu kan, butuh duit gitu ya. Udah dia pinjam duit masuk di kripto, ya pengennya itu kan uangnya berlipat ganda biar bisa bayar utang segala macam, tapi ujung-ujungnya kan malah utangnya makin banyak gitu. Nah, itu adalah salah satu ironi gitu ya. Dan jangan sampai teman-teman seperti itu. Ya, oke kita masuk ke part 3 gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya eh, cara rugi yang cerdas gitu ya. Nah, ini walaupun kita rugi tapi ya rugilah yang cerdas kayak gitu ya. Jangan sampai rugi yang merusak kayak gitu ya. Nah, intinya rugi itu adalah apa ya? Semacam aturan aja gitu. Rugi itu pasti. Jadi rugi itu kalau saya bilang rugi itu adalah aturan. Justru kalau saya tidak punya aturan rugi itu bahaya gitu. Nah, jadi saya memang sudah siap rugi gitu. Ya, apapun yang terjadi, saya sudah siap rugi. Kayak gitu. Nah, itulah tujuan risk management kan memang bukan bikin kita nggak pernah rugi. Nah, tapi tujuannya adalah gimana caranya, walaupun kita rugi atau kita salah, kita loss, kita tetap bisa bermain gitu. Jadi membatasi kerugian tadi sebenarnya. Nah, ya, ya. Jadi rule nomor 11-nya itu AC plus, jadi menerima kerugian. Nah, ini paling pentingnya, jadi banyak dari kita mungkin teman-teman yang masih amatir ini masih belum bisa menerima loss, masih belum bisa terima loss. Kalau salah, belum bisa nerima kalau salah atau loss gitu ya. Nah, itu teman-teman harus membiasakan. Ya, karena loss itu adalah bagian dari proses, bagian dari bisnis, bagian dari strategi kita. Nah, tidak mungkin kita trading tanpa loss, tidak mungkin kita trading tanpa salah. Ya, makanya kan loss itu loss kecil aja, gak apa-apa gitu. Nah, yang paling penting itu kan ada respon kita terhadap loss ini. Ya, saya bisa loss 10 kali ya, ya fine fine aja, biarin aja loss 10 kali, is okay. Ya, karena ya dari probability saya, dari win rate saya memang ya 10 dari 100 trade saya itu bisa loss 40 kali, 50 kali. Baru loss 10 kali, ya ngapain gitu, biarin aja. Ya. Nah, karena kembali lagi jadi loss ini adalah bagian dari plan saya, dari rencana saya. Setiap trading plan itu saya punya rencana loss. Makanya saya pasang stop loss ya atau cut loss gitu ya. Nah, jadi nggak ada rencana tanpa loss itu nggak ada. Ya, trading plan, investment plan itu pasti ada resikonya. Nah, tapi resiko yang kecil ya, low risk gitu. Nah, ya, jadi jangan mengambil resiko yang besar. Karena kalau resikonya terlalu besar, memang saya juga ya nggak mau gitu ya. Kenapa? Ya ngapain ngambil resiko besar? Ada resiko yang kecil kok ngambil resiko besar itu kan aneh aja itu. Ya, ya cuman ya nggak tahu ya. Gitu. Ada orang yang suka ngambil resiko besar. Padahal ada resiko kecil. Ya karena mungkin itu tadi dia nggak waras. Kembali lagi. Ya, tujuan dari video ini adalah menyadarkan teman-teman bahwa mungkin bisa jadi selama ini teman-teman masih dalam kondisi apa ya mindset yang nggak waras gitu. Kemudian nomor 12 itu adalah eh, hit market warning kayak gitu ya. Nah, jadi apa ini? Intinya hit market warning ini eh, kita harus bisa membaca warning dari market. Ya, nah jadi sebenarnya gini, kalau kita bisa analisis, nah sebenarnya tuh dalam analisis kan kita menggambar gitu. Oh ini supportnya nggak boleh di break. Oh ini dia harus breakout apa segala macam. Kalau dia breakout dia harus breakout keluar dia nggak boleh apa masuk lagi turun lagi. Jadi kan false break apa segala macam. Nah itu kan warning sebenarnya. Nah ketika misalnya memang itu sudah terjadi ya kita harus bisa mengambil action kayak gitu ya. Nah intinya kalau tesis kita udah salah ya udah gitu kita harus keluar so kayak mau kita investment juga invest gitu ya. Kita punya analisis apa segala macam oh perusahaan yang kita beli ini harus mencetak laba sekian harus punya growth ya earning growth apa segala macam tapi ternyata yang kejadian setelah setahun 2 tahun tidak ada perkembangan perusahaannya malah revenue-nya turun ya net profit-nya turun segala macam ya itu kan tesisnya udah salah gitu mungkin bisa jadi memang perusahaannya tidak bisa itu tadi ya tidak bisa growth ya tidak bisa bertumbuh gitu otomatis kan ya daripada kita loss mulu ya kita harus jual. Nah teknikal juga sama gitu kalau sudah break support atau resist misalnya kalau kita ini di saham gitu kalau udah break support terus turun terus ya harusnya kita udah jual gitu ya jangan sampai ya kita nyangkut gitu ya. Nah jadi intinya itu warning gitu ya itu warning. Nah, itu warning. Nah kebanyakan orang tuh tidak membaca warning bahkan ini padahal ini warning ini informasi ini warning ini kan informasi gitu. Nah jadi kita kadang itu kan terlalu apa tadi ya terlalu nggak pengen salah gitu ya nggak mau mengakui kesalahan kita akhirnya ya kita ya udahlah gini enggak lah enggak ini supportnya bukan yang ini supportnya yang di bawah gitu padahal ya dia kalau turun ke bawah lu minus 50% itu kan bodoh aja itu. Ya udah gitu kan. Nah, pilih itu pilihan hidupmu gitu. Tapi kembali lagi, ya kembali lagi. Eh, yang namanya kita di market itu eh, akan ada waktunya kita itu apa ya bahasanya. Ya mulai dewasa dan sadar lah bahwa bisa jadi memang dulu saat kita mulai awal trading bahkan saat kita lagi amatir itu memang kita bermain di market dengan cara yang ya absurd gitu ya. Nah, cara yang absurd. Nah, dan kalau kita sudah mau jadi profesional kita harus mengurangi tuh hal-hal absurd tadi, kondisi-kondisi absurd tadi harus dikurangin tuh gitu ya. Nah, jadi ya intinya apa yang market tunjukkan sebisa mungkin ya kita ambil itu sebagai informasi, kita coba bikin kesimpulan kalau memang ini tesisnya udah salah, ya harusnya kita exit gitu. Tidak ada solusi lain selain itu ya. Untuk saya sendiri ya sesimpel kayak sebelum trade aja kan kita udah punya plan. Jadi sebenarnya tinggal ikuti plan aja gitu ya. Eh, Apapun yang terjadi di masa depan sebenarnya saya nggak peduli. Ya saya punya prinsip itu karena dari beberapa tahun pengalaman itu memang justru kalau kalau kita sering merubah rencana, ya rencana kita sudah bilang bahwa oh di harga 1.000 kita harus jual gitu, kita harus take profit, harus exit.
tapi kita serakah gitu, harga naik ke 1.400 kita belum jual. Nah itu bahaya itu. Itu ilusi gitu. Ya, ilusi aja. Ilusi yang membuat cenderung kita tuh jadi terlatih untuk tidak mengikuti aturan, bahkan kita tidak mau ya menerima informasi yang ada gitu. Kita jadi serakah, kita jadi ya jadi kacau gitu. Nah, itu kan habit ya, bad habit. Nah, ya udah gitu. Dari situ ya udah saya memutuskan untuk apapun yang terjadi hari ini dan besok, minggu depan, bulan depan, ya itu sama aja gitu. Nah, rencana saya tetap sama aja gitu. Saya akan exit di harga berapa, jual di harga berapa, beli di harga berapa itu tetap sama. Saya tidak akan menggantinya gitu ya. Nah, kenapa? Karena itu saya nggak suka bad habit aja gitu. Nah, jelek gitu. Bad habit tuh bikin bikin kita jadi apa ya? Ya jadi sotoy gitu ya di marketnya. Jadi sotoy. Jadi kita merasa si paling tahu gitu. Ah, dan itu bahaya gitu ya. Oke, ya nomor 13 ya. Rule nomor 13 itu adalah use tool wisely gitu ya. Nah, ini ya. Jadi kita menggunakan indikator apa segala macam tool software ya kan. Ya itu jadikan itu sebagai ya alat aja. Ya. Nah, alat aja. Mau kan sekarang udah banyak tuh AI bot, scanner apa segala macam itu ya. Nah, intinya itu semua hanyalah tool. Ya, tool ini tujuannya kan memang untuk membantu keputusan ya, sebagai alat bantu gitu ya. Nah, tapi yang bertanggung jawab atas keputusan itu adalah kita sendiri. Ya, misalnya di scanner bilang, oh ini ada saham ini momentumnya kuat gitu ya. Ada 5 saham dengan momentum kuat gitu ya dalam 1 minggu terakhir segala macam. Nah, tapi kan screener ini apa scanner ini atau screener ini kan dia nggak tahu kondisi hidup kita seperti apa, mental kita, psikologi kita, risknya seperti apa, apakah setupnya cocok, ya macam-macam lah kayak gitu. Nah, sama dengan indikator juga ya. Nah, kebanyakan orang kan jatuh cinta sama indikator gitu ya. Nah, kan nggak gitu. Indikator juga bisa salah. Ya. Nah, contoh misalnya kita pakai apa RSI, pakai apa apapun itu indikator osilator. Oh, ini kalau dia udah oversold harusnya buy. Kalau udah overbought harusnya jual. Ya nggak kayak gitu juga gitu. Intinya kembali lagi kita harus kita tadi kembali lagi kita kalau sudah backtest metode kita, sistem kita seperti apa, kita jadi tahu lah gimana caranya menggunakan alat ini gitu. Ya, menggunakan alat ini. Intinya kan yang paling penting bukan indikatornya, yang paling penting kan kitanya gitu. Kitanya yang membaca atau yang menafsirkan indikator itu. Ya, jadi ini indikator itu hanyalah tool. Intinya apapun ini AI apa segala macam ini hanyalah tool, hanyalah alat. Tapi yang bertanggung jawab atas keputusan itu kan kita sendiri. Ya, kita yang punya tanggung jawab kayak gitu. Nah, makanya eh, gimana ya? Memang dari awal tuh mindsetnya itu harus benar dulu kayak gitu. Karena mau pakai tool apapun, mau pakai software apapun segala macam itu yang sudah canggih-canggih itu kan sebenarnya tidak merubah keadaan juga sebenarnya. Ya, makanya saya eh, apa ya walaupun saya sering bikin indikator sendiri ya kan coding juga segala macam tapi ya saya hanya melihat itu sebagai tool untuk mencapai tujuan saya karena bisa jadi eh, hari ini relevan tahun depan enggak gitu. Nah, jadi something kayak gitu, jadi is okay lah gitu. Tool ya tool aja, alat selama dia berfungsi dengan baik saya pakai, selama dia bermanfaat saya pakai, tapi kalau sudah tidak bermanfaat yang enggak relevan lagi ya enggak kepakai udah selesai. Saya tidak tidak yang kayak oh saya adalah trader RSI saya adalah trader indikator A gitu ya apa pula gitu ya nggak ada gitu. Nah, ini hanyalah alat kayak gitu, jadi pakailah dengan bijak gitu. Kemudian rule nomor 14 ini adalah create your own strategi. Nah, ini tadi ya. Jadi, buatlah suatu strategi yang cocok dengan hidup kita. Kayak gitu ya. Nah, pakailah strategi yang cocok dengan hidup kita. Eh, jangan ikut strategi orang. Ada orang yang cocok day trader, ya udah gitu. Ada orang yang cocok scalper, apa segala macam. Ada orang yang cocok swing gitu. Nah, saya sendiri misalnya lebih cocok swing. Saya nggak cocok scalping. Ya, saya nggak mungkin apa istilahnya maksa untuk scalping kayak gitu ya. Nah, kemudian saya nggak cocok dengan eh, apa dengan trading dengan risk yang terlalu besar misalnya. Ya udah, saya ikutin apa yang cocok buat saya itu. Intinya cocok dengan kondisi saya gitu, psikologi saya. Ya, saya nggak siap menerima rugi $2.000. Ya, saya siap menerima rugi $200. Ya, saya pakai $200 risknya. Saya nggak bisa ngikutin aturan orang. Nah, jangan kayak gitu. Karena apa? Ya, ini beda-beda gitu ya. Nah, strategi atau sistem ini kan beda-beda tiap orang. Ya. Nah, sesuaikanlah dengan eh, personality kita seperti apa. Intinya bagaimana caranya strategi ini bisa kita jalankan dengan konsisten kayak gitu. Yang paling penting kan itu, ya. Bukan adu keren gitu ya. Nah, strategi mana apapun itu sebenarnya sama aja kurang lebih. Ya, intinya jangan sampai kita pakai strategi atau gaya trading orang, tapi ya sebenarnya nggak cocok gitu ya. Nah, kita misalnya 9 to 5, kita kerja 9 to 5 dari pagi sampai sore, tapi kita scalping gitu. Apa pula ini? Kita tidak jadi fokus kerja gitu ya. Nah, karena nggak kompatibel ya, strateginya itu tidak kompatibel dengan kehidupan kita. Nah, ini yang kadang orang nggak sadar gitu. Saya lebih cocok swing gitu. Kenapa cocok swing ya? Karena apa ya? Ya saya nggak pengen terlalu sering mantau market, ngelihat tiap saat gitu ya. Ngapain? Intinya saya taunya, saya sudah pasang entry di mana, SL di mana, TP di mana, saya tinggal gitu ya. Paling saya cek per apa ya pas pas lagi slow aja gitu ya. Nah, biasanya ya, per 4 jam, 5 jam gitu. Ya pas slow aja kita cek. Nggak harus cek setiap saat. Karena ya ngapain gitu ya. Nah, jadi kembali lagi buatlah strategi yang memang sesuai dengan gaya gaya hidup kita gitu, lifestyle kita, kondisi hidup kita gitu ya. Pokoknya jangan jangan dipaksakan gitu ya. Intinya kalau kamu nggak cocok scalping, jangan scalping. Kamu nggak cocok swing, nggak kuat nahan swing panjang segala macam, ya mungkin kamu cocoknya day trading gitu ya. Nah, kembali lagi. Makanya harus di ini kan harus dijalanin dulu 1 tahun 2 tahun untuk tahu bahwa kita sebenarnya cocoknya seperti apa. Jadi kita bisa inilah bisa bisa bikin atau bisa menyusun strategi yang sesuai dengan gaya trading kita gitu. Nah, intinya seperti itulah. Oke. Kemudian yang rule nomor 15 itu adalah proven strategi kayak gitu. Nah, apa nih proven strategi gitu? Ya, intinya proven strategi ini adalah strategi yang sudah diuji. Strategi yang memang ya sudah punya data gitu. Berapa kali benar, berapa kali salah, kalau drawdown seperti apa. Ya, kondisi ketika marketnya lagi
trending lagi sideways seperti apa, apakah masih bisa jalan gitu. Intinya eh, punya probability. Ya, intinya strategi yang punya probabilistic edge lah intinya. Nah, intinya dia ekspektasinya ini positif gitu. Nah, intinya bukan selalu benar. Strategi itu nggak harus benar loh. Strategi itu nggak harus selalu benar. Kembali lagi, ini probability. Intinya yang kita make sure adalah hasil akhirnya ya dengan win rate berapa, risk reward berapa, seperti apa, apakah profitable kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi gitu ya, itu harus dicek gitu by data, by statistik. Sekarang kan sudah ada AI ya, kita tinggal export hasil trading kita, hasil trading history kita export, kita masukin di AI, kita tanya aja, nih tolong cek jurnal history trading saya, analisis seperti apa gitu, apakah ini apa bagus untuk saya teruskan berdasarkan data ini metodenya atau enggak gitu, something kayak gitu. Nah, ini kan AI kasih tahu gitu, oh ternyata ini bagus nih, win rate kamu 40-50%, apa misalnya 45%, risk rewardmu 1 banding 5 misalnya gitu. Hasil akhirnya kamu net profitnya sekian-sekian gitu ya. Nah, itu bagus gitu. Berarti tinggal diterusin aja gitu ya. Itu yang namanya proven strategis. Nah, tinggal kalau misalnya mau cuan yang lebih banyak, gedein modal kayak gitu ya. Nggak usah ngambil resiko lebih besar, tapi gedein aja modalnya. Nah, di scale up-nya seperti itu. Ya, ibaratnya kayak gini, dengan modal $1.000, 1 bulan bisa untuk $100, $200, ya naikin aja ke $2.000, 3.000 untuk bisa scale up gitu. Nah, jangan ngambil resiko yang lebih besar, tapi modalnya nggak besar gitu. Jadi, jangan kebalik gitu. Ya, jangan kebalik. Ya, tool mahal tidak menutupi skill murah. Nah, ini ya. Jadi memang eh, mau toolnya itu berbayar, mau pakai Bloomberg terminal apa segala macam, kalau memang skill isu ya skill isu aja kayak gitu. Ya, skill isu ya skill isu aja gitu. Ya, ini jangan sampai rugi beli indikator. Kemudian masih rugi beli lagi indikator, upgrade apa segala macam. Ikut join apa itu tool-tool yang gak jelas gitu ya. Artinya sampai kapan kayak gitu ya. Nah, sampai kapan? Nah, ya, sampai kapan kita seperti itu? Nah, ya tool ya just tool aja. Ya, tool ya just tool aja. Makanya kembali lagi skill isu aja. Ya pelajaran makanya kan. Nah, karena bisa jadi masalahnya bukan di tool tadi, tapi banyak hal gitu ya. Nah, bisa jadi kita sering revenge, kita sering nggak pakai stop loss, nggak mau cut loss segala macam. Jadi ya indikator mau mau secanggih apapun softwarenya nggak menyelesaikan masalah gitu. Oke, ini kita masuk ke part 4 gitu ya. Nah, gimana caranya mengamankan profit kayak gitu ya. Nah, jadi penting juga gitu ya. Karena mengamankan profit itu skill ya. Adalah skill juga kayak gitu. Jangan sampai kita sudah profit tapi nggak kita ambil, serakah gitu ya. Akhirnya meratapi nasib aja gitu ya. Nah, jadi rule nomor 16 ini adalah beyond the paycheck mindset. Artinya apa? Artinya jangan punya mindset bahwa market itu ngegaji kita gitu. Kita harus gajian tiap hari. Karena trading ini bukan pekerjaan kantoran, investment juga bukan pekerjaan kantoran. Nggak ada gitu aturan tiap hari harus profit tuh nggak ada. Nah, itu berbahaya kayak gitu. Nah, karena bisa jadi dalam 1 minggu, ya ini dari pengalaman saya sendiri itu hanya ada 2 hari atau 3 hari yang saya trade, sisanya nggak gitu. Karena memang ya nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada setup gitu ya, nggak ada apa, nggak ada opportunity kayak gitu. Nah, intinya memang market itu tidak menggaji kita ya. Nah, kita dibayar itu karena mengambil resiko, mengambil peluang. Tapi peluang yang beneran peluang, bukan peluang asal-asalan kayak gitu ya. Ah, jadi kalau misalnya kita punya mindset, oh tiap hari kita harus profit, tiap hari harus make money, itu adalah salah satu mindset yang salah gitu. Itulah yang sering teman-teman mungkin lihat live-live di itu ya, medsos itu ya, live-live di TikTok apa segala macam. Dan itu aduh apa pula ini live sampai jam 1 malam, jam 2 malam ini mana ada gitu. Nah, tapi ya kalau kita lihat orangnya kan kayak gitu-gitu aja modelnya kan, orang-orang nggak jelas gitu ya. Nah, karena mereka punya mindset yang udah aneh gitu ya. Ya. Nah, kalau kita mau jadi profesional, maka kita harus ya harus punya mindset yang benar kayak gitu ya. Nah, intinya di market tuh bukan kayak apa ya, punya kewajiban ngegaji kita, ngasih duit kita gitu kan. Pokoknya tiap hari kamu akan profit segini dijanjikan gitu, nggak ada gitu. Nah, ya itulah gunanya kewarasan tadi ya, itulah. Kemudian nomor 17 itu secure profit. Nah, jadi profit itu juga harus di secure ya. Nah, misalnya kalau kita udah profit, nah kita tuh jangan biarin profitnya ya begitu saja, tapi ya mungkin eh, kita majuin stop loss kita gitu ya. Jadi kalau dia balik arah kita bisa bisa tetap make money kayak gitu ya. Partial take profit apa segala macam. Intinya eh, kita harus mitigasi lah hal-hal yang mungkin bisa saja terjadi gitu ya, marketnya tiba-tiba balik arah atau apa, tapi kita still make money gitu, jangan sampai ya yang udah harusnya untung jadi rugi apa gitu ya. Nah, jadi harus punya rencana gitu ya, harus punya rencana gimana caranya eh, jangan sampai usaha tuh jadi sia-sia gitu ya, nggak ada hasil apa-apa kayak gitu ya. Nah, jadi kadang selalu pakai narasi eh, ini harusnya sudah ini dari apa ini tadi sebenarnya sudah sempat profit, sudah sempat cuan apa segala macam, tapi ya screenshot doang gitu kan. Nah, itulah ya, makanya kan biasakan untuk punya target yang realistis dan bisa jadi partial aja. Ya misalnya targetnya 100%. Ya udah setiap dia naik 30% ambil setengah-setengah-setengah. Jadi nggak harus nunggu 100% langsung take profit, tapi partial aja kayak gitu. Nah, yang paling tidak kamu secure profitnya gitu ya. Jangan sampai hilang gitu ya. Salah itu. Jadi salah satu hal fatal yang saya perhatikan juga adalah trader yang amatir ini memang mereka itu tidak ini ya, tidak pandai mengelola profit ya, tidak pandai apa menjaga profitnya juga ya. Nah, jadi kalau lagi profit itu kadang nggak diambil, ditontonin doang gitu. Jadi konyol gitu ya. Kemudian 18 ini adalah emphasis simplicity. Nah, ini tadi ya. Jadi ya kita kalau bisa itu analisis atau chart kita itu ya jangan terlalu banyak indikator atau apa gitu ya. Nah, yang kita ngerti-ngerti aja lah gitu. Karena kalau terlalu banyak garis-garis, terlalu banyak indikator apa segala macam tuh kita jadi bingung. Karena bisa jadi nanti tiap indikator sinyalnya beda gitu ya. Nah, akhirnya kita bikin keputusan yang ya kita sendiri bingung gitu ya. Nah, intinya gini loh, intinya
eh, ya bikinlah metode yang simple, yang nggak terlalu ribet, yang bisa kamu baca dengan baik gitu. Jangan sampai membingungkan kayak gitu. Nah, jadi kebanyakan pakai indikator ada 10 indikator, jadi bingung indikator mana yang harus dibaca duluan kan bingung. Nah, gitu. Kalau saya ya sesimpel ya udah pakai aja dua indikator, ya satu indikator apa, jadi cukup itu dan sisanya ya price action aja kayak gitu ya. Nah, basic structure apa gitu ya. Nah, karena kalau kebanyakan jadi kita bingung, jujur itu pasti bingung. Karena nanti tiap indikator ngomongin beda gitu. Oh, yang indikator pertama bilang ini harusnya sideways, yang satunya ini mau breakout, yang satunya ini mau reversal, yang satunya ini disuruh nunggu apa gitu. Jadi bingung. Ya, itu kan kayak kita bodoh aja gitu. Ngapain kamu bikin dirimu bingung gitu ya? Nah, jadi stop it gitu ya. Nah, market bukan kantor, jadi tidak ada gaji harian. Nah, ini reality check ya. Jadi teman-teman harus ingat gitu ya. Intinya marketnya bukan kayak ATM ya. Nah, market itu bukan kayak ATM. Jadi jangan, oh ini kita di market tiap hari kita bisa mengambil uang seenak kita kayak gitu ya. Nah, jadi nggak seperti itu ya. Nah, ini part terakhir ya. Jadi ubah rugi jadi pelajaran gitu. Nah, rule nomor 19 gitu. Learn from losses ya. Jadi ya belajarlah untuk belajar dari kesalahan tadi. Kita harus punya kemampuan untuk evaluasi dan belajar dari kesalahan. Intinya jangan cuma menerima kerugian, tapi kita ambil datanya juga. Gak apa-apa rugi, tapi ambil datanya. Intinya mau benar atau salah, itu adalah pelajaran. Itu adalah apa istilahnya? Ya itu adalah data gitu. Itu adalah jurnal kita. Ya, yang penting kita tahu gitu kenapa kita salah kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu kita salah ya kacau juga kan. Kayak gitu. Intinya nggak apa-apa rugi. Saya malah kalau rugi ya saya catat aja ruginya kenapa. Oh, ternyata sebenarnya saya salah baca analisisnya gitu. Harusnya ini saya apa namanya di supportnya itu harusnya saya jangan buy gitu. Harusnya saya nggak usah ngapa-ngapain dulu gitu. Misalnya gitu. Karena arahnya sudah downtrend misalnya. Nah, ya udah kayak gitu. Nggak apa-apa kayak gitu. Nggak apa-apa. Intinya jangan sampai loss itu membuat kita kesal, hanya membuat kita kesal. Tapi ya itu tadi, loss itu jangan cuma membuat kita kesal, jangan cuma bikin kita kehilangan uang. Tapi loss itu juga harus ada ngasih kita data, ngasih kita pelajaran kayak gitu. Jadi nggak cuma nggak apa ya, nggak cuma-cuma kita loss atau kehilangan uang tadi kayak gitu. Nah, jadi ada tiga pertanyaan nih. Nah, coba kita tanyakan gitu ketika kita journaling gitu ya. Nah, apakah kita melanggar aturan? Apakah kita masuk karena kita gelisah, karena kita gatal, kita pengen apa, kita merasa bosan? Nah, terus apakah kita buru-buru karena ini ya, buru-buru exit itu karena kita takut ya, panik atau segala macam. Nah, intinya kita coba tanya aja gitu. Nah, coba tanya gitu. Karena bisa jadi itu tadi. Ya, di setiap trade kita ya ada banyak faktor-faktor psikologi yang mempengaruhi kayak gitu. Nah, kembali lagi kalau kita sadar, oh ternyata benar nih kita eh, lagi apa ya, lagi FOMO, lagi takut, lagi kurang optimis, jadi turun 2%, turun 3% aja kita sudah panik segala macam kayak gitu. Nah, karena apa? Karena mungkin habis nonton YouTube, habis ngeliat di sosmed orang-orang yang apa lah gitu ya, bikin cerita-cerita jelek gitu ya. Jadi kita nggak percaya analisis kita, kita malah percaya analisis orang bahkan opini orang. Nah, itu kan aneh gitu ya. Nah, dan ini rule yang terakhir gitu ya, kontrol emosional impuls gitu ya. Nah, jadi intinya paling penting apa gitu. Dalam trading itu adalah mengontrol yang namanya emosi, mengontrol yang namanya apa ya istilahnya perilaku-perilaku impulsif. Ya ini bukan berarti trader profesional tidak punya emosi. Ya punya emosi kayak gitu. Tapi apa? Nah, emosinya ini kita batasi atau kita kontrol lah. Kayak gini misalnya. Kalau kita lagi emosi, lagi dalam kondisi yang nggak bagus, kita nggak akan buka chart. Kita tidak akan di depan laptop, apa di depan laptop, di depan komputer itu terus mencet-mencet apa itu ya chart itu akun trading, aplikasi trading tuh enggak gitu. Nah, mending kita ngapain gitu nonton film, kita olahraga atau apa gitu. Intinya kita mengatur apa ya, mengontrol diri kita jangan sampai itu tadi ya. Lagi dalam kondisi yang nggak bagus, kita tuh malah nah itu tadi malah apa ya istilahnya sibuk mencet-mencet itu tadi. Nah, itu malah bikin kacau kan. Nah, karena decision quality-nya kan nggak bagus gitu loh. Nah, makanya ada yang bilang kan kayak gini. Ya, yang saya terapkan sendiri gitu. Kalau saya lagi profit saya akan cooling down. Kalau saya lagi loss saya juga cooling down. Jadi saya akan ngapain dulu gitu loh. Nonton kayak keluar ngopi kayak apa kayak gitu, cari suasana gitu. Jangan jangan kita inilah istilahnya kayak tenggelam atau terhanyut di dalam kondisi tersebut. Ya, karena yang paling bahaya itu kan kondisi setelah profit. Kondisi setelah profit itu karena ketagihan pengen entry lagi, entry lagi, entry lagi. Nah, jadi exciting gitu ya. Nah, makanya itu tadi dopamin dopamin drivernya itu bahaya. Ya, sebisa mungkin ya saya kontrol gitu. Ya dicoba aja apapun kalian. Ya biasanya kan dengan olahraga, ketemu teman, ngobrol apa. Jadi jangan jangan inilah di chat terus. Nah, karena kalau kita di chat terus ujung-ujungnya apa? Kalau kita loss, kita pengen entry lagi, lotnya digedein, revenge apa segala macam. Ujung-ujungnya apa? Trading itu entertainment. Ya, itu yang kalian nonton di live TikTok itu kan entertainment jatuhnya. Jatuhnya kan bukan make money tapi entertainment kayak gitu. Mereka tidak pernah trading dengan pola pikir dengan mindset yang benar tapi tujuan tradingnya yang penting orang senang aja gitu. Nah, itu nggak bisa gitu karena itu bahaya gitu ya. Nah, bukan berarti ini ya ini bukan berarti saya benci mereka enggak, tapi ya sebisa mungkin kita menghindari perilaku-perilaku yang aneh tadi, yang gak waras tadi kayak gitu, karena itu bad habit gitu. Nah, ya, jadi ini adalah empat jebakan yang ini ya, yang paling sering merusak trader gitu. Nah, satu nggak mau salah, ya, gengsi ngaku salah, pokoknya nggak mau ngaku salah. Kemudian apa? Nah, ini yang kedua tuh terlalu apa? Nggak bisa move on lah. Ya, misalnya kemarin tuh loss, hari ini jadi takut gitu, atau kemarin tuh profit, hari ini jadi terlalu pede gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu overconfidence setelah profit. Nah, ini ya. Jadi winning streak tuh memang berbahaya gitu. Apalagi kalau misalnya udah benar 3 kali 4 kali trade profit semua itu kita memang jadi terlalu pede gitu. Jadi merasa kayak jago gitu. Nah, itu bahaya gitu ya. Jangan sampai kita lupa dengan resiko gitu ya. Kemudian yang keempat itu adalah ikut-ikutan orang banyak gitu ya. Jadi jangan sampai kita
apa ya, walaupun kita masuk di grup nggak apa-apa, saya juga masuk di beberapa komunitas gitu, tapi ya komunitas itu hanya sebagai buat baca lucu-lucu interaksi aja gitu, bukan sebagai tempat saya cari sinyal. Ngapain saya cari sinyal di sana kan? Itu niatnya udah aneh kayak gitu. Nah, niatnya udah aneh kayak gitu. Oke, nah ini sebagai apa, summary gitu ya. Nah, jadi ada 20 aturan yang teman-teman nanti bisa apa ya, ya bisa catat sendiri kayak gitu, dan sebisa mungkin teman-teman ya kuasai aturan-aturan ini yang mendasar gitu ya, sebelum teman-teman apa belajar teknikal, belajar kuan apa segala macam itu ya. Nah, karena percuma kita mau belajar sejauh apapun kalau pondasi atau mindsetnya aja udah salah gitu, atau mindsetnya nggak bener. Nah, ya. Jadi percuma gitu. Kenapa? Karena ya kembali lagi gitu. Intinya mau sebagus apapun apa ya teknikalmu pun apa analisismu segala macam, kalau ya kamu emosional di market, kamu nggak terima loss apa segala macam, ya itu nggak guna kayak gitu, kembali lagi gitu ya. Nah, karena di market itu nggak bisa hanya karena analisis, tapi ya kita butuh banyak hal gitu ya. Nah, risk management ya kan, self control apa segala macam gitu ya. Nah, jadi sebagai closing, market tidak kekurangan peluang. Nah, market itu dia kekurangan trader disiplin. Jadi memang market itu ya tiap hari ada aja gitu ya. Besok ada lagi selalu buka ya, ya selalu buka. Terus bergerak ya, saham bergerak, forex bergerak, kripto bergerak, komoditi bergerak. Intinya itu selalu selalu ada opportunity tiap hari, market selalu bergerak gitu ya. Nah, tapi kalau kita misalnya nggak disiplin apa segala macam, kita tidak menghormati ketidakpastian, kita tidak tahu bahwa kita bisa salah, itu ya, ya kita pasti bakal hancur gitu. Nggak lama gitu ya. Nah, nggak lama. Intinya apa? Ya punya sistem, bangun sistem dan tetaplah survive gitu ya. Intinya kita harus bermain di apa ya, di long term game gitu, bermain cukup lama untuk bisa membuktikan bahwa kita itu bisa berhasil gitu. Nah, karena nggak bisa kayak satu kali dua kali itu, jadi harus ya bertahun-tahun gitu, dan nikmatilah prosesnya gitu, nikmatilah prosesnya, jangan, nggak usah terlalu pengen cepet-cepet, atau apa ya, kayak takut orang lain sudah jago kita belum gitu, nggak usah gitu, karena memang ini punya apa ya, ini semacam proses pribadi memang gitu, personal banget gitu, yang dimana ya ada orang yang dia 6 bulan 1 tahun bisa jago, udah jago, ada orang yang butuh bertahun-tahun. Saya adalah orang yang butuh bertahun-tahun gitu ya. Nah, 3 4 tahun baru benar-benar ngerti gitu ya, baru benar-benar bisa dapat benang merahnya. Dan itu is okay gitu, saya tidak harus membandingkan diri saya dengan orang lain, karena saya tahu proses tiap orang berbeda, dan yang paling utama kan bukan bukan itu, yang paling utama adalah apakah saya menghargai proses saya, dan apakah saya belajar dari proses itu ya. Karena ngapain saya ngikutin orang lain gitu, karena belum tentu yang orang lain lakukan itu benar. Ya kan, saya hanya bisa mengetahui apa yang saya lakukan sendiri gitu. Saya nggak peduli orang ngelakuin apa ya. Nah, jadi ya kembali lagi, ini cara untuk menjadi waras tuh ya memang seperti itu ya, kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan semua tanggung jawab konsekuensinya itu kita yang tanggung sendiri, maka ya sebisa mungkin jangan ngawur kayak gitu ya. Nah, oke, itu saja teman-teman ya. Jadi dalam video ini semoga teman-teman bisa belajar, bisa mencatat, dan semoga bermanfaat, dan bisa teman-teman mungkin terapkan di sekarang ya, di aktivitas apa trading teman-teman gitu. Jadi mungkin bisa ya paling tidak membantu teman-teman untuk mengevaluasi gitu ya. Nah, dan mungkin ya bisa dibilang teman-teman bisa jadi lebih cepat berhasil gitu ya, karena banyak itu tadi hal-hal buruk yang teman-teman sudah hindari gitu, sudah hilangin gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, itu saja. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you so much. Sehat selalu teman-teman.